Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5? Miss harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran subtema 2 PB3. Nah, nilai-nilai luhur dalam Pancasila sila pertama, yaitu kita sebagai masyarakat Indonesia dianjurkan untuk memiliki prinsip ketuhanan. Jadi kita tidak boleh mengganggu agama yang lain karena kita di Indonesia memiliki ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah. Jadi kita harus saling menjaga. Dan yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sebagai makhluk sosial, kita tentu hidup dengan orang lain dan harus memiliki rasa kemanusiaan dan penghargaan terhadap sesama dan mempunyai sikap yang adil. Nah, jadi pasti karena kita beragam, kita memiliki perbedaan pendapat, agama, suku. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus saling menghargai di antara sesama. Itu dia kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yaitu mengajak masyarakat Indonesia harus hidup bersatu untuk membangun bangsa. Itu dia. Jadi kita tidak boleh terpecah belah. Dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat. Sila keempat mengajarkan bahwa kita diajak untuk bermufakat, artinya bermusyawarah secara bersama. Nah, sebagai rakyat Indonesia, tentu kita perlu mufakat untuk dapat membangun dan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Jadi dalam sila keempat itu kita harus diskusi bersama, tidak boleh mementingkan egois sendiri. Nah, yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam sila kelima mengajak kita untuk bersikap adil dan secara sosial. Nah, Indonesia memiliki beberapa pulau. Jadi terdapat ada budaya, suku, dan ras yang sangat banyak. Nah, jadi kita harus meningkatkan keadilan bagi seluruh dan terhadap sesama warga negara. Tidak boleh memilah atau memilih dan memihak sesama suku. Jadi kita harus semuanya sama, tidak ada yang berat sebelah. Nah, itu tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dan bisa juga kita aplikasikan kehidupan kita. Nah, dalam UUD NRI Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan menyembah atau menganut agama. Nah, di Indonesia ada Islam, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Nah, ini ada persebaran Islam, Kristen. Terus ada peta Indonesia. Nah, kemudian ada suku-suku yang mewakili di setiap daerah. Jumlah penduduk yang banyak, suku bangsa yang beragam, wilayah yang luas, dan berbentuk kepulauan tentunya menyangkut unsur budaya seperti agama, bahasa, mata pencarian, seni, dan potensi alam yang beragam. Nah, jadi saking banyaknya kita pasti memiliki hal yang beragam, salah satunya hasil bumi pertanian. Nah, perkebunan berdasarkan usia tanaman. Perkebunan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tanaman semusim yang ada tebu, tembakau, kapas, jarak, serai, nilam, dan rami, dan tanaman tahunan yang tumbuhnya itu memang pakai per tahun dia, menunggu tahun. Contohnya karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, pala, kayu manis, dan yang lainnya. Kemudian peternakan. Populasi peternakan di Indonesia terdiri dari peternakan besar, yaitu sapi, kerbau, kuda. Nah, peternakan yang kecil itu ada kambing dan domba. Kemudian ada lagi peternakan yang unggas, yaitu terdiri dari ayam dan bebek. Itu dia peternakan jenisnya ya. Terus kemudian ada jenis-jenis hutan dan fungsinya. Pertama, hutan produksi, artinya
berfungsi untuk diambil hasilnya atau untuk menghasilkan suatu produk hutan seperti kayu dan untuk obat-obatan. Jadi untuk memang hasil produksi. Nah, yang kedua, hutan lindung. Hutan lindung memiliki fungsi untuk melindungi serta menjaga kelestarian tanah dan air yang terdapat pada suatu wilayah. Jadi gundulnya pepohonan yang ada di hutan lindung dapat mengakibatkan apa? Mengakibatkan tanah yang di sekitar hutan tersebut erosi, pengikisan tanah oleh air. Nah, jadi air hutan yang meresap dalam tanah sangat sedikit, jadi dia erosi, itu dia. Karena ada air yang banyak, jadi tanahnya makin menipis. Kemudian hutan suaka alam. Hutan suaka alam berupa kawasan hutan dengan sifat-sifat khas, berfungsi melindungi kondisi alam hayati yang hidup atau jenis tumbuhan serta ekosistem juga hewan tertentu. Ada jenis hutan suaka alam, hutan cagar alam, dan hutan suaka marga satwa. Hutan cagar alam itu berfungsi melindungi berbagai jenis tumbuhan dengan kondisi alamnya yang khas agar tumbuhan dapat berkembang secara alami. Kemudian ada juga hutan suaka marga satwa yang berfungsi untuk melindungi aneka hewan di habitat asli atau alaminya. Karena kawasan hutan suaka marga satwa yang khas dan memiliki keunikan dan keanekaragaman jenis satwa. Nah, itu terbagi jadi jenis-jenis hutan yang terdapat di negara kita. Nah, tadi ada perkebunan, ada hutan. Yang terakhir ada hutan wisata, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam hal pariwisata atau wisata baru. Hutan wisata ada beberapa. Ada taman wisata yang umumnya memiliki panorama alam khas dan tampak indah dengan keindahan nabati, hewani, dan alam yang menarik, sehingga dimanfaatkan dalam rangka rekreasi, itu wisata. Nah, taman baru berfungsi untuk tujuan wisata yang khas karena memiliki aneka satwa baru yang hidup, sehingga memungkinkan diselenggarakannya perburuan secara teratur demi kepentingan rekreasi juga. Jadi kepentingannya demi rekreasi. Itu dia tadi tentang hutan. Nah, kita masuk ke dalam kelautan dan perikanan. Nah, potensi kelautan, potensi industri kelautan dikelompokkan menjadi 5. Industri perikanan, industri mineral dan air laut, industri maritim yang di dalamnya ada industri galangan kapal dan pelayaran atau transportasi laut, industri pariwisata, wisata bahari, wisata dalam laut, dan kawasan konservasi, kawasan perlindungan. Nah, andalan ekspor perikanan Indonesia adalah udang dan tuna. Jadi Indonesia sangat kaya akan semua sumber daya alamnya. Demikian materi yang disampaikan, semoga dapat dimengerti. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.